Penampakan gerbang PIK 2 dengan naga besar. Kami kira sedang berada di Hong Kong. Inikah yang disebut proyek strategis nasional? Apa kabar warga yang terdampak gusuran? Sudahkah mereka mendapatkan hak-haknya? Jangan sampai bangunan megah berdiri di atas penderitaan orang lain. Penyebabnya adalah Jokowi. Dia harus mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang telah menyengsarakan selama 10 tahun dia memimpin. Kita lihat sendiri di video awal tadi, di mana tembok dari PIK 2 sangat-sangat kokoh, seolah ingin membangun negara di dalam negara, seperti yang disuarakan oleh sahabat-sahabat. Nah, inilah yang diperjuangkan oleh Pak Said Didu, rela berkorban waktu demi memperjuangkan hak-haknya rakyat yang digusur untuk membangun PIK 2. Dan semua tanah yang ada di kawasan PIK 2, tanah warga lokal, dikuasai oleh oligarki. Warga lokal kehilangan tempat dan tidak tahu arah dan tujuannya kemana. Karena apa yang menjadi haknya direbut paksa. Tetapi apa yang menjadi perjuangan Pak Said Didu untuk mempertahankan hak-hak rakyat malah menjadikan cemoohan bagi kaum 98%. Dan ini membuat kita sangat miris karena mereka pro terhadap oligarki yang menindas rakyat Indonesia. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu mari kita simak dulu video lengkapnya seperti apa, dan kita lihat kondisi warga yang ada di sana yang tergusur. Untuk itu langsung saja kita simak videonya. Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya cuma mengingatkan, saat ini Anda adalah pemimpin di pemerintahan. Kekuasaan itu tertinggi ada di tangan Anda. Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, Anda berhak untuk memecat menteri dan pembantu-pembantu Anda jika tidak memihak kepada rakyat. Saat ini, Pak, rumah Bapak sedang dirampok, Pak. Rumah rakyat itu dirampok, dirampas hak-haknya, Pak. Tanah-tanah rakyat itu dirampas dengan dibayar dengan harga 2 mangkok bakso 50.000 per meter. Coba Bapak bayangkan betapa mereka mau kemana, Pak. Dan itu adalah peninggalan rejim sebelumnya. Tidak mungkin seorang aguan akan berani memasuki negara dan melakukan itu semua tanpa ada karpet merah dari seorang pemimpin di Indonesia ini. Dan itu sangat merugikan, Pak. Udah ada. Dan kepada saudara-saudaraku di seluruh tanah air, jangan tunggu giliran rumah Anda yang dirampok. Proyek strategis nasional itu tidak ada. Itu adalah dirampok aguan, tangkap Jokowi. Jokowi yang penyebab semua ini. Jokowi. Jika Jokowi menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankannya selama 10 tahun, tidak mungkin ada kehancuran seperti ini. Tanah rakyat dirampas di mana-mana. Tolong Pak Prabowo, tolong diperhatikan suara rakyat ini. Anda adalah panglima tertinggi angkatan perang dan Anda adalah seorang militer. Anda tentunya tidak akan takut dengan ancaman di luar negeri sana. Ini masyarakat yang kondisi betul-betul tinggal menunggu waktu. Coba lihat anak-anak, kita nggak tahu masa depannya kemana. Dengan digusur begitu saja. Ini mereka kedinginan, kebanjiran. Saya hanya menyentuh hati pengambil kebijakan. Lihatlah rakyatmu di bawah seperti ini, tiap hari menghadapi kehidupan sekarang ini. Tidak jelas kalau digusur dia pindah kemana. Saya nggak bisa. Pengambil kebijakan, lihatlah. Ratusan ribu rakyat seperti ini. Kalian gusur di kampung mereka. Lihat anak-anak. Lihat anak-anak. Mereka mau hidup kemana anak-anak seperti ini? Nih, anak-anak masih kecil. Kalian masih kecil. Kalian gusur, kalian apa? Tega kalian. Coba anak-anak kayak begini. Ya Allah.
Mereka mau pindah kemana? Parah Cari sih, hidup guys. di mana? Sementara kalian bangun seperti itu. Kalian usir rakyatmu. Kau bilang bangun seperti itu. Sadis kalian. Kalau orang miskin jangan lagi diamankan, yang ada disemprot gas air mata loh. Ya ini menimbulkan kecemburuan yang pasti ya, sangat eksklusif. Untuk masuk sekarang saja ini sudah penuh portal ya kalau kita ke PIK 2 itu. Nah ini yang menjadi kritikan ya, ini seperti negara dalam negara ya. Kita selama ini terlena ya atau tertipu ya dengan narasi-narasi yang seakan menggiring, yang ingin membentuk negara baru itu adalah khilafah, HTI, FPI, radikal begitu ya, tanpa kita sadari ternyata justru mereka lah yang ingin membuat negara dalam negara. Mereka lah terorisnya sebenarnya menurut saya ya, karena semuanya di eksklusif. Ini bisa-bisa kayak kalau di Palestina ada tembok Gaza, ini nanti ada tembok PIK nih, karena kokoh sekali pengamanannya, jadi dan eksklusif sekali, yang seharusnya itu tidak terjadi ya, seperti negara tersendiri dalam negara. Bun, bantu kami warga Banten viralkan masalah Pak Said Didu, stand with Said Didu. Saya sudah siap, saya sudah membuat 2 video ya, buat Pak Said Didu, orang yang saya hormati, orang tua yang tulus kalau menurut saya, tanpa tendensi apapun, tidak mencari jabatan, tidak mencari uang, ya beliau bicara untuk membela masyarakat ya. Tentu saja orang seperti Said Didu ini harus kita bela. Gak tahu, saya suka sedih ya, ada orang tua yang berani menyuarakan suara rakyat dan keadilan diperlakukan. Kita doakan sama-sama. Semoga Allah menjaga Pak Said Didu. Amin. Masalah atau kasus perampasan tanah warga atau rakyat Banten untuk proyek PIK 2 di wilayah Banten yang digalangi oleh oligarki Cina, saudara Aguan yang rakus. Kami FPPI Banten bersikap satu, menuntut kepada Kapolri segera menangkap saudara Aguan untuk segera diadili, dipidanakan dan diberi sanksi. 2, apabila tidak segera ditangkap, diadili, dipidanakan, dan diberi sanksi, akan membahayakan terhadap kedaulatan NKRI karena saudara Aguan telah menindas warga atau rakyat Banten dengan merampas, menggusur, mengintimidasi, mengkriminalisasi, dan mengeksekusi tanah warga atau rakyat Banten dengan sewenang-wenang, tidak adil, dan sangat merugikan warga dan rakyat Banten. 3, apabila Kapolri dan jajaran tidak tegas mengambil tindakan, akan menjadi pemicu pecahnya peristiwa anti Cina di tahun 1980 akan terjadi kembali. Yap, kita lihat sendiri di video tadi di mana kondisi permasalahan PIK 2 dan juga kondisi warga di sana yang digusur paksa dan dirampas apa yang menjadi haknya. Saya kira ini seharusnya menjadi perhatian khusus, menjadi titik fokus Pak Prabowo agar bisa menyelesaikan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang disampaikan oleh video yang ada di terakhir tadi, bahwa jangan sampai terjadi tragedi yang dimana warga anti Cina seperti yang terjadi di masa lalu. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama. Silahkan sahabat-sahabat tulis di komentar mengenai pendapatnya tentang apa yang ada di isi video tadi. Silahkan sahabat-sahabat bebas berkomentar, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.